siang, shalom. Shalom. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Pada tempat yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih Abang Fungsi yang tadi sudah bertahan untuk mengikuti kegiatan kami. Jadi ini adalah kegiatan terakhir dari program pendidikan guru penggerak. Sudah hampir 3 bulan dan ini menjadi puncaknya. Kami punya prakarsa perubahan sekolah. Ada 2 prakarsa perubahan. Ada 2 prakarsa perubahan yang sudah kami buat. Yang pertama itu prakarsa diri, perubahan diri, dan yang kedua itu adalah prakarsa perubahan sekolah. Yang prakarsa diri sudah kemarin sudah presentasi. Ini adalah prakarsa perubahan sekolah. Jadi ini adalah dasar dari prakarsa perubahan sekolah yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Dasar pemikiran adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi apapun yang kita buat di dalam kelas berkaitan dengan anak-anak sekolah itu tidak ada yang salah selama itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi banyak sekali pemikirannya yang menjadi dasar buat saya untuk membuat prakarsa perubahan saya itu adalah budi pekerti. Watak dan karakter adalah bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga semangat. Jadi saya menggaris bawahi atau menebalkan budi pekerti, watak dan karakter. Itu yang menurut saya menjadi fondasi yang kuat untuk prakarsa perubahan saya. Selanjutnya, profil pelajar yang terkandung dalam prakarsa perubahan saya itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang saya tekankan itu di berakhlak mulia, berkebinekaan global, bahwa kita semua itu berbeda tapi sama, dan juga kreatif. Ya, kita bisa menciptakan sebuah kegiatan yang berunik untuk menyatukan perbedaan. Selanjutnya, ya, lingkungan karakter pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Jadi lingkungan yang saya ingin untuk di sekolah ini dibentuk itu adalah lingkungan yang menumbuh kembangkan pola pikir dan emosi yang positif. Emosi yang positif. Jadi saling menghargai, saling sopan santun. Itu yang lingkungan seperti itu yang mau dikembangkan. Kemudian lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang membuka harapan dan impian yang bermakna. Jadi tidak hanya sekedar pergaulan, tetapi sebuah pergaulan yang bermakna, yang memiliki nilai-nilai positif di dalamnya. Berikutnya adalah prakana. Dari latar belakang itulah saya membuat prakarsa perubahan sekolah yang ingin saya tawarkan kepada sekolah. Apakah nanti diterima atau tidak itu bukan saya yang memutuskan. Kalau prakarsa diri ya saya memutuskan, tapi sekolah berarti itu dewan guru dan kepala sekolah dan dewan guru itu keputusan tertinggi untuk apakah mau menerima prakarsa perubahan saya atau tidak. Jadi prakarsa perubahan saya itu adalah menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa yang berakhlak mulia dan berpendidikan global melalui kegiatan Ali Rasa Beta Rasa. Ya, jadi Ali Rasa Beta Rasa ini lebih ke lingkungan yang memiliki rasa empati. Empati itu bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita menempatkan diri kita. Empati itu bisa merasakan apa yang orang rasakan. Bagaimana kalau kita ada di posisi. Jadi saya mau lingkungan di mana siswa-siswa itu bisa punya rasa empati itu ada. Supaya besok lusa itu kalau dia menjadi pemimpin, karena kita kan menyiapkan pemimpin masa depan, kiranya dia mempunyai rasa empati. Jangan asal ambil keputusan, tapi lihat juga bagaimana kalau dia ada di posisi orang itu. Nah, itu ini jadi prakarsanya adalah menumbuhkan jiwa kepemimpinan siswa yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu berarti punya
budaya sopan santun, saling menghargai, saling tolong menolong, kemudian berkebinekaan global. Kita ini banyak anak juga yang disabilitas di sekolah ini, jadi kita saling menghargai dalam perbedaan. Banyak sekali kita berbeda agama, beda keyakinan, beda latar belakang. Saya dari Flores, dari Gudong, dari Ambon, dari Maluku, ya. Tapi kita hidup dalam kerukunan. Terima kasih. Nah, seperti apa sih program Ale Rasa Beta Rasa? Ya, Ale Rasa. Jadi programnya, nah ini programnya. Jadi dia programnya itu seperti menonton video atau membaca kisah-kisah yang bisa membangkitkan rasa kemanusiaan, rasa simpati dan empati siswa. Karena kemarin itu banyak sekali yang ditawarkan, ada yang mau ke teknologi, tapi saya pikir teknologi itu kita bisa dengan sendiri, zaman berubah kita juga pasti akan. Tapi yang saya pikirkan itu yang penting menurut saya itu adalah karakter. Makanya dan juga kelihatan di sini tadi baru saja ada di kelas itu ada pencurian uang 50.000. Jadi itu yang melanda saya memang yang rawan di sekolah ini adalah karakter sopan santun. Ketika lewat guru itu bagaimana senyum sapa. Makanya kemarin waktu kita presentasi dia punya budaya, memberdayakan lagi budaya Jumayas itu saya sangat tertarik karena memang itu yang menurut saya fondasi. Kalau soal ilmu pengetahuan itu, kepintaran itu relatif ya, semua orang bisa, tapi karakter itu yang penting biar kita sekalipun kalau tidak tahu menghargai orang tidak akan dipakai dalam dunia kerja. Ya, jadi karakter ini yang saya mau lingkungan di mana anak-anak itu bisa emosi positifnya, empatinya itu tumbuh. Nah, memang ini kelihatan tidak mungkin kemarin sempat ditanyakan ibu yakin bisa berubah. Menurut saya bisa kalau kita konsisten. Jadi saya mau melalui kegiatan ini nonton video motivasi atau video mendengarkan cerita yang berbau rasa kemanusiaan. Terus nanti dari situ akan tumbuh apa? Rasa empati, kesadaran diri, kemudian peduli, simpati dan refleksi. Dia akan merefleksikan apa melalui video-video yang ditonton. Itu manfaat dari ini. Ya, terus kemarin saya mau minta Bapak Ibu kita nonton sebentar, tapi sepertinya nanti lama. Contoh kita simulasi sebentar bagaimana nanti diterapkan di kelas. Sebentar saja, cuma 3 menit saja videonya. Jadi nanti simulasinya seperti ini, kita mau menonton.
mereka. Memang saya tahu pasti Ibu Bapak Ibu bisa merasakan, ya, bisa walaupun sejenak tapi pasti bisa hati bisa tersentuh. Jadi saya pikir kalau Bapak Ibu juga bisa merasakan, siswa juga, karena siswa juga punya hati kok, ya, hanya perlu disentuh saja. Ada yang mau sedikit sharing tidak? Terima kasih ya. Tidak ya. Bapak Ibu harus sedih toh? Iya. Sedih. Ya, pasti siswa juga merasa, ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun tidak berdampak secepat membalik telapak tangan, tapi kalau kita buat, tidak setiap hari kita buat. Minimal saya punya rencana itu satu terakhir dalam bulan. Itu juga waktunya tidak sepanjang hari Sabtu, tapi 1 jam saja. Setelah video ini kita berdiskusi apa yang kalian rasakan, ataukah mungkin ada pertanyaan simulasi yang menggugah mereka punya perasaan. Ada yang mau sharing, kita berdialog, kita berbagi cerita setelah menonton video-video yang video-video motivasi seperti ini. Nanti kegiatannya dalam rencana saya itu Sabtu terakhir dalam bulan, JP-nya 60 menit, pesertanya nanti semua kelas. Kemudian tempatnya setiap kelas dan yang menjadi fasilitatornya itu wali kelas. 30 menit saja Bapak Ibu, 30 menit. Itu juga videonya mungkin 1-2 menit, yang lama itu kita berdiskusi. Kita membangun, menggali, menggugah, kita membuat situasi diskusi yang bisa menggugah perasaan mereka. Jadi itu kegiatan rencana program Alih Rasa Beta Rasa. Bisa masuk tidak nama dengan ini, bisa kayaknya ya Ustaz ya, bisa. Jadi saya tanya saya jawab sendiri. Ya, jadi itu saya punya program. Memang saya melihat sama ini karakter yang itu yang perlu diutamakan. Jadi saya punya prakasa perubahan itu adalah melalui kegiatan Alih Rasa Beta Rasa. Dari forum ini, Ibu Kepala Sekolah yang terhormat dan teman-teman guru sekalian, apakah prakasa perubahan ini bisa diterapkan atau tidak? Menurut Bapak Ibu bisa tidak? Bisa. Oh ya, iya. Terima kasih ya. Memang saya lihat sampai di apa di sekolah ini bukan untuk siswa saja, guru saja simpel rasa untuk orang lain kerja, yang lain nonton. Itu saja guru saja, sebagai guru saya tidak pernah kepekaan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, jadi itu salah satu motivasi yang baik untuk kita tanamkan di sekolah ini. Tanamkan di sekolah ini guru dan siswa harus kita guru itu. Yang lain berteriak, yang lain duduk pura-pura mati. Itu saja, itu salah satu contoh yang nyata di sekolah ini. Yang siapa kerja ya dia kerja, yang siapa duduk ya dia duduk. Gitu, tidak peduli dengan segala sesuatu. Gitu. Jadi ya saya terima kasih bahwa Ibu ini lapis dan kita akan masuk dalam program dan bisa dibiayai oleh sekolah dan masuk dalam program dan kita menerapkan ini harus luar biasa. Ibu terima kasih banyak. Kebetulan saya punya program ini masuk dalam ekstrakurikuler. Ya. Dan dia hanya di hari Sabtu saja. Karena saya di sekolah ini penerapan ekstrakurikulernya di hari Sabtu dan 1 jam saja. Ya. 1 jam fleksibel dari Bapak Ibu. Apakah bisa di pagi atau siang atau pagi juga bagus supaya suasananya lebih lebih dapat. Dan mungkin menjadi pertanyaan, kalau video sementara kita punya persediaan infokusnya ini, jadi kita mungkin bisa berbasis kertas, mungkin ada kita membacakan cerita-cerita yang berbau, kita bisa rolling saja. Kalau minggu ini yang ini sudah dapat infokus, berarti pindah ke ini, yang ini bisa apa berbasis kertas membacakan cerita. Intinya itu di kita melibatkan siswa untuk bisa membagikan perasaannya seperti apa. Kita coba saja Bapak Ibu ya, karena memang yang merawat sekarang ini karakter itu bukan hanya keluhan di sekolah ini, tapi kebanyakan sekolah kita masih lebih baik. Tapi ada di sekolah-sekolah tertentu yang anaknya super duper menantang, ya. Jadi terus di Sabtu terakhir 1 jam saja. Kalau itu apakah seperti itu ya? Ya, kita punya ruangan di atas sana
kita video di situ dan bersihkan pel anak-anak duduk di bawah. Contohnya kelas 8 9. Mereka selesai ya kelas 1 kelas 7 gitu. Mereka satu jam selesai. Nah, selesai nonton video mereka bisa pulang ke kelas untuk diskusi. Nah, kalau di kelasnya kan begini seperti itu. Nah, saya sementara itu ruangan itu dibersihkan dan diistirahat untuk kegiatannya tidak boleh berdiskusi lagi. Diskusi lagi bawah saja. Kita punya apa? Fokus ada dipakai di situ. Ya, Pak Ibu terima kasih banyak. Saya bisa mendengarkan dari teman-teman juga mungkin menanggapi prakasa Tuhan yang saya ajukan ini. Satu saja dari teman-teman untuk mewakili. Ibu Betty bisa mewakili teman-teman menanggapi prakasa perubahan ini. Jadi melalui kegiatan hari rasa kita rasa itu menurut Ibu bagaimana? Apakah Ya, jadi melalui program ini saya rasa akan membawa dampak baik bagi sekolah, terutama bagi para guru dan siswa. Dan mungkin bisa memudahkan kita para guru pada saat proses pembelajaran. Karena jika karakter anak sudah terbentuk, akan lebih mudah untuk pelajaran itu diterima. Karena yang paling penting untuk kita selaku pendidik juga harus ada karakter yang baik dari kita sebagai pendidik, sehingga membentuk anak dalam karakter juga bisa jauh lebih baik dan memudahkan kita saat pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Betty ya. Jadi fix ya Ibu ya, ini bukan hanya untuk kita tapi juga untuk bukan hanya untuk siswa tapi juga untuk guru ya. Jadi mungkin nanti tekniknya kan guru nanti langsung melebur bersama siswa ya, melebur bersama siswa. Jadi terima kasih banyak ya, akhirnya saya punya prakarsa perubahan ini bisa diterima. Terima kasih teman-teman. Ini nanti akan ada tim, tapi mungkin timnya itu tim untuk membentuk menyusun modulnya. Jadi menyusun menjadwalkan membuat program yang bulan ini di minggu ini apa. Nanti baru saya dengan beberapa teman-teman guru yang ini ya untuk bisa berkolaborasi ya. Terima kasih banyak ya. Ya.